Sebuah elemen bersenjata dengan senjata yang diarahkan ke mobil mewah. Pengemudi tersebut tidak merasa ketakutan, tetapi juga mengulurkan tangannya untuk berpura-pura membidikkan senjata. Unsur bersenjata melihat aksi itu dan langsung merasa curiga. Tiba-tiba tumpukan peluru gila dibidikkan ke armada unsur bersenjata. Semua personel bersenjata tewas di tempat dan terluka parah. Armada kendaraan yang begitu besar telah dibidik. Dan pembidiknya ternyata adalah pesawat tempur F-35. Meski ada tim bantuan yang kuat di udara, untungnya beberapa kendaraan bersenjata masih bisa kabur. Dengan panik mereka mengejar mobil mewah tersebut. Elemen bersenjata melihat kesempatan untuk keluar dari jendela dan membidik pengemudi mobil mewah itu. Di luar dugaan, sang pengemudi bertindak lebih cepat hingga melukai lawan secara serius. Lalu mencabut peniti di granatnya, rekan kerja melihat ini dan ingin menendangnya keluar dari mobil, tetapi ini sudah terlambat. Elemen bersenjata dengan senjata berat RPG di tangannya. Melihat rekan-rekannya yang semakin berkurang dari hari ke hari. Tergantung dari jendela atap dan mengarahkan meriam ke kendaraannya. Hendak memberikan pukulan fatal, tepat ketika elemen bersenjata hendak menarik pelatuknya. Pengemudi mobil mewah itu membuka pintu mobilnya dan menyerang terlebih dahulu. Mobil mewah yang lolos dari elemen bersenjata itu tiba-tiba berhenti, hanya untuk melihat pengemudinya mengeluarkan pistol penghubung dari mobil. Dan kemudian membidik armada kendaraan bersenjata, yang masih berusaha untuk mengikutinya. Dengan daya tembak senjata berat yang dahsyat, seluruh pasukan elemen bersenjata gagal total. Kemudian pengemudi mobil mewah itu segera naik ke mobil dan melanjutkannya. Namun yang membuatnya kaget adalah mobilnya belum juga melaju jauh. Ia ditembak oleh pemimpin laki-laki dengan granat, beserta pukulan yang fatal. Mobil itu berputar-putar di udara puluhan kali, kemudian terjatuh dari tebing dan tersangkut di pohon. Pemimpin laki-laki mendekati mobil tersebut untuk memastikan apakah pengemudinya tewas atau tidak. Pada saat pemimpin laki-laki mengira mobilnya rusak dan pengemudinya sudah mati. Tiba-tiba pengemudi mencekiknya, pemimpin laki-laki memprotes dengan panik. Dalam proses dua orang menggeliat bolak-balik, pengemudi mobil mewah itu sayangnya ditikam dari belakang. Pemimpin laki-laki itu dapat melarikan diri dan mulai menyerang secara aktif. Tetapi keduanya adalah prajurit pasukan khusus yang terlatih dengan baik. Bahkan ketika mencoba yang terbaik, masih sulit untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat. Ketika keduanya menemui jalan buntu, pemeran utama pria didorong di antara dua pohon oleh pengemudi mobil mewah itu. Dengan secara bertahap ia didorong untuk turun. Tampaknya pemeran utama pria akan pergi mengunjungi kakek neneknya, untungnya dia mengambil pistol yang jatuh ke tanah. Pemeran utama pria dengan panik membidik ke arah sang pengemudi itu. Saat ini, mobil yang tersangkut di pohon juga menimpa pria tersebut. Pengemudi mobil mewah kali ini benar-benar mati. Pemeran utama pria akhirnya beruntung mendapatkan strip tersebut. Selanjutnya dia mulai membalas dendam pada perusahaan tersebut, karena perusahaan terus menggunakannya sepanjang waktu. Virus misterius menyerang dunia serta menyapu 90% orang di dunia. Toksisitas virus sangat kuat, orang yang terinfeksi akan mati dalam waktu 24 jam. Untuk menyuntikkan serum ke orang tersebut, hanya dengan sekali ini dapat mempertahankan hidupnya. Akhirnya, sebuah perusahaan riset biologi di Amerika Serikat dapat menemukan obat yang dapat menghabisi virus. Tetapi ada seseorang yang ingin mencuri strip untuk keuntungan pribadinya. Dan menghabisi para ilmuwan yang mengangkut strip tersebut. Dia langsung mencuri strip tersebut, yaitu Creature Company. Untuk mencegah strip tersebut bocor, dia terus mencari identitas pahlawan yang mencuri strip tersebut. Kemudian mengirim pemimpin laki-laki Noe untuk pergi terlebih dahulu. Beserta Black pensiunan prajurit pasukan khusus. Untuk berjaga-jaga, Kompi juga mengirimkan regu pengejar untuk mengikutinya. F-35 memberikan perlindungan udara. Setiap orang telah mencapai lokasi yang ditentukan, hanya tinggal menunggu target muncul. Dengan sangat cepat target melaju ke tempat pasukan disergap, Black melaju dan menggunakan senjata untuk membidik musuh secara liar. Namun target tersebut juga membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Jadi keduanya mengerahkan pengukuran senjata tepat di jalan. Dengan sangat cepat kendaraan target muncul nama area yang disergap Noe. Hujan peluru langsung mengakhiri target tersebut. Black mengejar untuk mendapatkan penawarnya. Tugas pun berhasil diselesaikan, tetapi saat ini atasan memerintahkan Cho Black untuk menghabisi Noe. Karena Noe bukan anggota kunci organisasi, perusahaan tidak ingin mempublikasikannya tentang penawarnya. Tepat ketika Black hendak mengambil tindakan, Noe dengan cepat menebak niatnya. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke gudang senjata yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian diisi ulang dengan banyak minuman keras, dan kemudian pergi ke terowongan yang sangat gelap. Dia tahu company tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Bala bantuan kini telah menerima perintah perusahaan.
Dia tidak ragu membayar harga untuk menghancurkan Noe. Noe kini berada di dalam terowongan untuk mengatur sejumlah besar bom. Regu tersebut baru saja memasuki terowongan. Noe segera berjalan untuk mengambil pistol. Memegang senapan dengan panik, ia menghabisi seluruh pasukan yang ada di depannya. Noe baru saja selesai menangani pasukan, sebuah jet tempur F-35 menyusul. Noe terpaksa bersembunyi di bawah jembatan, kemudian mengeluarkan senjata granat dan membawanya bersamanya. Di saat menunggu pesawat mendarat, dia membidik dengan secara liar. Tetapi skalanya tidak berfungsi, jadi hanya ada yang bisa bersembunyi di bawah jembatan untuk menghindari peluru. Karena menunggu pesawat berputar dan membidik dengan liar, pesawat perang Noe di bawah bidikan konstan telah meledak. Noe mencuri mobil yang mengejar Black, lalu mencari kesempatan untuk membidik mobil Black. Melalui sebuah duel ia berhasil mendapatkan penawar perusahaan, selanjutnya ia ingin mencari petinggi perusahaan untuk membalas dendam.